Halo semuanya, selamat pagi. Di sini aku mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bagi yang merayakan hari raya Idul Kurban ini. Ya walaupun telat sehari. Jadi untuk kalian stay tune terus sampai akhir. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Walaupun subscriber baru 2. Oke, thank you. Selamat menonton. Ngopi di pagi hari ini memang nikmat. Halo semuanya, selamat datang. Di video ini kita akan sedikit membahas lebih ke bercerita. Pasti di video ini kalau kalian nontonnya cuma setengah atau cuma di awal, pasti kalian nanti bakal nggak terima atau nggak setuju sama aku. Karena di video kali ini kita bakal ngobrolin atau nggak ngebahas dari sudut pandangku mengenai statement kenapa cowok selalu salah. Pasti di antara kalian sering banget, bahkan dari dulu, kalian selalu pasti sering mendengar statement bahwa cowok tuh ngapain aja selalu salah. Cowok tuh mau nunjukin apapun, effortnya, apapun ininya pasti akan selalu salah. Apakah statement ini itu berada di dunia ini, itu dari dulu? Atau baru hampir kayak 10 atau 20 tahun ke belakang? Aku coba nyari-nyari di internet, nggak ada menemukan jawaban yang pasti kapan statement cowok selalu salah itu muncul pertama kali di Indonesia atau di dunia. Oke, mungkin video ini masih di segmen efek masa lalu, tapi sebenarnya ini bakal bisa kita bahas lebih dalam lagi atau lebih kompleks lagi di segmen kegelisahan, karena aku sudah mempersiapkan sampai situ. Mungkin di segmen ini mengenai efek masa lalu aku pribadi akan mencoba mencari tahu, menganalisis, mengira-ngira, mencocok logi mengenai statement cowok selalu salah itu dari mana sih orang tuh bisa ngejudge cowok tuh selalu salah, sedangkan cewek juga bisa salah. Kenapa pada saat cewek membuat kesalahan cowok juga disalahkan pada saat itu? Mungkin kata-kata familiarnya, kamu gak ngerti perasaanku. Aku udah mencoba untuk ngerti perasaanmu di saat kamu lagi jatuh, tapi pada saat kamu jatuh, kamu seakan-akan meninggalkanku, melupakanku, kamu gak nganggap aku. Dinamika di hubungan anak muda zaman sekarang ya. Aku pernah muda, dan aku juga pernah merasakan itu. Oke, mungkin coba kita ngebahas dari kita dulu-dulu ya, pada saat kita kecil. Mungkin pada saat aku masih kecil, karena aku cowok ya. Dan aku coba mengingat-ingat kejadian apa aja sih yang membuat pada akhirnya tuh cowok tuh selalu salah. Ada banyak hal yang bisa kita lihat di zaman kita masih kecil. Mungkin beberapa di antara kita itu pernah merasakan yang namanya cowok itu kalau luka, jatuh, apa segala macam gak boleh nangis. Cowok itu harus bukain pintu. Cowok itu harus tahan badan, harus kuat secara mental dan fisik. Cowok itu mainannya tuh bukan mainan Barbie, bukan mainan boneka, tapi mainan yang kayak sepak bola, voli, pokok mainan-mainan yang kasar. Cowok itu harus bisa ngangkat-ngangkat. Ketika memang semuanya itu tidak dilakukan oleh seorang cowok, kita bisa menganggap bahwa cowok itu tuh mencela-mencele, kayak mencela-mencele apa ya, kayak ogah-ogahan lah, atau apalah istilahnya, nggak tahu. Lalu apakah salah ketika aku atau kalian pada saat masa kecil tidak melakukan hal-hal yang dituntut pada saat itu? Mungkin bisa jadi iya, bisa juga enggak sebenarnya. Kayak cowok kalau main boneka emang kenapa? Cowok kalau emang nyanyi lagu galau-galau emangnya itu mentalnya rusak? Apakah dia melankolis anaknya? Apakah dia terlalu hiperbola dalam mengeluarkan kata-kata pada saat dewasa nanti? Menurutku statement cowok itu selalu salah itu dibuat oleh nggak tahu siapa. Itu karena ngelihat laki-laki
otomatis yang kita lihat kita bapak kita itu harus pergi pagi pulang malam dan tidak ada waktu untuk bermain. Sepekerja keras itu sebagai laki-laki. Dan ketika melihat laki-laki tidak melakukan hal yang sama, otomatis akan menganggap bahwa kamu laki-laki nggak becus, pantas gak ada yang mau. Padahal kita nggak tahu ketika dia dari pagi sampai malam itu tidur dan ternyata malam sampai subuh dia beraktivitas, dia mencari nafkah atau dia memperjuangkan sesuatu, kita nggak ada yang tahu. Menurutku di situ kenapa kita sekarang sebagai cowok-cowok selalu dianggap salah dalam melakukan hal apapun, terutama dalam menunjukkan sebuah effort ya. Dan cewek pasti meminta lebih. Ketika kita sebagai cowok sudah menunjukkan effort, act of service, kita sudah memberikan semuanya, dan si cewek sudah mendapatkan act of service itu, tapi lama kelamaan cewek akan merasa bosan dan melihat kamu act of service mulu, mana pengertianmu yang lainnya, kamu gak bisa ngertiin aku. Atau lebih simpel kita meriletkan dengan laki-laki pekerja keras. Statement cowok selalu salah itu aku sendiri agak kurang setuju. Karena kenapa? Cowok itu menggunakan logika, sedangkan cewek menggunakan perasaan. 80-20 lah, dan kebalikannya, cewek 80 perasaan, 20 logika. Kita coba meriletkan sebagai laki-laki pencari nafkah, tulang punggung keluarga. Kita coba melihat dari kegiatan anak muda zaman sekarang, termasuk aku. Ketika aku mempunyai pasangan, aku memilih seorang perempuan untuk menjadi pasanganku, pasti aku akan gimana caranya membahagiakan dia dengan cara aku bekerja, memenuhi kebutuhanku, dan kalau bisa juga memenuhi kebutuhannya pasanganku, walaupun hanya ikatannya pacaran. Nah, sebagai cowok itu pasti akan berusaha mencapai di titik itu gitu loh. Mencapai di titik gimana caranya aku bisa memberi kepada cewekku, kepada pasanganku, kebahagiaan yang dimana itu hasil keringat. Tapi di saat cowok bekerja, mungkin bisa dikatakan overwork ya, terlalu lama bekerja, jam 7 sampai jam 3 atau 4 kerja, kemudian jam 5 ada pekerjaan lainnya, dan dia mengumpulkan semua pundi-pundi uang yang didapatkan di akhir bulan untuk bisa menyenangkan si pasangan, dengan catatan sudah memberi ya, sudah memberi ke keluarga walaupun gak banyak, otomatis akan memberikan ke pasangan karena itu orang yang tersayang, orang yang terkasih. Nah, percaya apa enggak, mungkin dalam 1-3 bulan pertama si pasangan kita itu akan is okay, tapi mulai di bulan ke-4 sampai ke-6 atau bahkan ke-8 dan seterusnya, bahkan sampai setahun, ketika kita melakukan hal yang terus-terusan kayak gitu sebagai cowok yang kita kerja keras, si cewek pasti akan bilang, kok kamu kerja terus, kamu gak ada waktu buat aku, pada saat aku butuh kok kamu gak ada. Sorry to say, itu anjing. Kenapa aku bisa bilang itu anjing? Karena sebelumnya pasti aku atau kalian sebagai cowok sudah pasti menjelaskan, aku nanti bakal kayak gini. Aku bakal kerja kayak gini dari pagi sampai sore, terus sore lanjut malam, kemungkinan waktu kita ketemu cuma dari jam 12 sampai jam 6 pagi. Kamu gimana? Dan pasti si cewek pasti bakal bilang ya nggak apa-apa, karena nggak mau mengekang. Dengan sok-sokan tahu cowok itu nggak suka dikekang, jadi aku membebaskan pilihanmu. Oke, dalam bulan-bulan awal, bulan-bulan manisnya, pasti akan tidak ada momen kekang mengekang, kok kamu kerja terus, waktu buat aku kapan. Tapi kalau lama kelamaan akan ada muncul perselisihan, perdebatan, apalagi di saat cowok itu capek karena kerja ya, capek karena kerja, bukan capek karena dituntut untuk membagi waktu sama pasangan, enggak, karena itu suatu tanggung jawabmu. Ketika kita memilih untuk memiliki pasangan, tanggung jawab kita harus berbagi waktu. Di saat cowok capek karena kerjaan, fisiknya sudah lemah, cewek meminta, sayang kita main kesini yuk, terus cowok bilang ayo boleh tapi aku lagi capek, terus si cewek bilang karena
landasan dia mengerti. Oh yaudah deh, besok aja kalau nggak capek pas kamu libur. Ini aku sebagai cowok pasti akan membalas gini, nggak tahu kalian, pasti aku akan menjawab gini, oh yaudah nanti pas libur ingatin lagi ya. Nah pas hari liburnya si cewek tidak mengingatkan, dan itu terjadi berulang-ulang, dan pada akhirnya muncul di titik puncak emosi si cewek karena nahan, ngebatin terus. Kok dia nggak peka ya, aku pengen ngajak dia main loh, pengen ngajak dia liburan loh, tujuanku padahal pengen biar dia nggak suntuk kerja terus loh, tapi kok dia nggak peka ya buat ngajak aku keluar, padahal aku udah ngajak duluan. Muncul lah tuh perdebatan kayak kamu nggak ngertiin aku bla 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 bla. Aku sebagai cowok, aku menggunakan logika. Pasti aku akan menyampaikan, aku loh capek kerja Senin sampai Sabtu jam sekian, dan aku loh udah bilang ke kamu kalau ingetin aku di saat aku libur untuk ngajak kamu keluar. Ya tapi kan aku udah bilang, udah ngajak di awal, masa kamu nggak peka sih sebagai cowok? Lalu kita sebagai cowok pasti karena sayang ya, karena cinta, ketika disalahkan seperti itu pasti bakal ya udah ya sorry maaf. Lucunya sekarang kita sebagai anak-anak muda, generasi penerus orang tua kita, penerus bapak kita mau nggak mau, suka nggak suka harus menerima culture dimana cowok selalu salah. Kita bekerja keras kita salah, nggak ingat keluarga. Kita bekerja keras pada saat muda kita salah, kita nggak ingat pasangan. Efek dominonya kayak gitu. Karena mungkin pada saat dulu kita melihat orang tua laki-laki kita bekerja keras sampai nggak ada waktu sama kita meniru dia untuk tetap bekerja keras, yang tujuannya apa? Tujuannya untuk keluarga. Tapi mungkin ibu kita atau kakak-kakak kita yang nggak suka dengan pola bapak kita, karena bapak tuh kerja terus, nggak pernah ingat keluarga. Di saat libur pun pakainya istirahat, bukan yang jalan-jalan sama keluarga. Damn, begitu beratnya gitu sebagai laki-laki. Dan cewek apakah mengerti akan hal itu? Ya oke, responsibility ya, bertanggung jawab ketika memilih hubungan untuk menikah dan punya anak, otomatis waktunya akan dibagi banyak sebagai laki-laki. Ketika kita masih muda, kita mau berpacaran, kita berpasangan sama perempuan, sama cewek, kita harus membagi waktu antara jam main kita, jam kerja kita, sama jam bersama pasangan. Oke, itu aku terima karena sebagai laki-laki harus tanggung jawab. Tapi aku cuma minta ke siapapun yang nonton video ini, untuk cewek-cewek, please jangan pernah punya pikiran di saat pasangan kalian, di saat cowok kalian itu sedang down, sedang jatuh, jangan pernah menganggap kalau cowok kalian itu nggak nganggap kalian di saat mereka lagi sedih. Jangan pernah meminta kayak, kenapa sih kamu cerita dong? Dan jangan pernah ngasih silent treatment. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena aku sebagai cowok, aku pernah di posisi aku down. Itu momen di saat aku down, sejatuh-jatuhnya, dan aku memang tidak menceritakan secara detail ke pasanganku. Jadi untuk cewek-cewek kalian jangan pernah merasa paling mengerti pasangan kalian di saat kalian melihat pasangan kalian jatuh. Kalian meminta untuk cowokku harus cerita sama aku. Jangan pernah meminta untuk hal itu gitu. Biarkan cowokmu berpikir dulu untuk menyelesaikan masalahnya, memikirkan semuanya. Percaya apa enggak, pasti suatu saat bakal kembali. Dan cowok itu nggak bisa untuk mikir lama, itu nggak bisa, karena banyak yang harus dipertimbangkan. Terutama udah yang punya pasangan, pasti dia akan memikirkan pasangan, aku nggak bisa kayak gini terus. Di saat lagi down, biarkan cowokmu untuk menyelesaikan dulu masalahnya sendiri. Anggaplah di seminggu untuk memikirkan semua masalahnya dan menyelesaikan semua masalahnya sendiri. Kemudian setelah seminggu, di hari ke-8 dia pasti akan cerita.
Atau bahkan lebih bagusnya, di dalam 7 hari itu dia pasti akan cerita, tapi nggak detail. Dan kalian sebagai cewek, tolong jangan memaksa. Dan ketika kalian pun, ketika ada masalah, cowok secapek apapun itu pasti bakal nerima cerita dari si cewek. Simpelnya gini lah, di saat cowok sedang capek kerja, setelah kerja ketemu sama pasangan yang ngeliat pasangannya agak bad mood, diri macam-macam lalala teralala, entah perasaan lagi gundah gulana galau lah apa segala macam si cewek, entah lagi ada masalah di perkuliahannya, di sekolahnya, atau di keluarganya, atau masalah pertemanannya, mereka diam bad mood. Cowok pasti akan bertanya, kamu kenapa? Ada yang mau ceritain? Tolonglah jadi cewek itu jangan apa-apa nggak apa-apa. Ini sorry to say, bukan memojokkan perempuan, tapi nanti di video selanjutnya pasti nanti aku akan membahas dari sudut pandang cewek. Cewek selalu salah atau cewek selalu benar kah? Khusus di video ini karena aku cowok dan aku merasakan hal itu kayak why? Kenapa efek domino ketika pada masa kita kecil itu kena ke kita. Kayak kita ngeliat orang tua laki-laki kita bekerja keras, otomatis kita melihat panutan, kita harus bekerja keras. Selama kita melihat orang tua laki-laki kita sebagai panutan, tapi di sisi lain dari sisi ibu kita mungkin, atau kakak-kakak kita, atau mungkin dari tetangga-tetangga, dari sosial ngelihat kok kasihan ya, tinggal kerja terus, ditinggal dinas terus, nggak pernah dapat perhatian dan kasih sayang, nggak pernah dielus. Ya nggak tahu ya, mungkin karena stigma ya, sudut pandang. Ya nggak tahu juga sih kenapa statement cowok selalu salah itu sampai sekarang itu melekat di setiap orang. Jadi kayak apapun yang cowok lakukan demi mengejar cintanya, mengejar karirnya, pasti apa-apa selalu salah. Nggak tahu, mungkin ketika kita berpanutan sama orang tua laki kita melihat dia sebagai seorang pekerja keras, kita ingin menjadi seorang pekerja keras, tapi ternyata kita mendapatkan cacian, omongan bahwa kok kamu overwork sih, kok kamu gak pernah ngertiin sih perasaanku. Di video kali ini cuman kayak aku pengen cerita, cuman pengen nyampein kalau statement cowok selalu salah itu memang sudah gak bisa dihilangkan dari sisi manapun, itu gak bisa. Dan cewek selalu benar itu mulai di tahun 2021 apa 2020, seingatku, setauku juga, statement cewek selalu benar itu lama-lama mulai hilang. Dan statement cowok selalu salah itu tetap melekat, tapi tetap ada aja orang-orang yang di luar sana, termasuk kalian mungkin, itu berani speak up untuk menunjukkan bahwa damn, hargain laki-lakimu gitu loh. Terus perempuan mana yang bisa aku percaya, ibarat kata gitu kan. Banyak tuh kata-kata seperti itu. Oke, sekian dulu videonya, semoga bermanfaat untuk para cewek-cewek dan juga untuk para cowok-cowok. Tetap semangat terus untuk membuktikan bahwa cowok tuh nggak 100% semuanya salah, walaupun cowok itu menggunakan logika dan sedangkan cewek itu menggunakan perasaan. Mungkin setelah nanti video ini bakal ngebahas cewek ya, dari sudut pandang cewek, dan setelah di video cewek bakal ngebahas tentang perbedaan kenapa sih laki-laki itu menggunakan logika dan perempuan itu menggunakan perasaan. Oke, see you in the next video. Jangan lupa subscribe. Thank you for watching. Dadah.